dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, keluarga besar Happy Sword Family. Senang sekali saya kembali menemui saudara sekalian dalam renungan pagi ini. Judul renungan kita pada pagi hari ini, imanmu telah menyelamatkanmu. Saudara, pada saat saya mencoba mencari ayat tentang imanmu telah menyelamatkanmu, banyak sekali ayat-ayat yang keluar. Dalam pelayanannya di dunia, terutama saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, sesekali Tuhan bekerja melakukan sesuatu. Contoh, saat ia mengulurkan tangannya dan menjamah orang yang sakit kusta, ada di Matius 8 ayat 3. Yesus memegang tangan ibu mertua Petrus di Matius 8 ayat 15. Yesus menyembuhkan mata dua orang yang buta di Matius 9 ayat 29. Yesus menyembuhkan orang yang tuli di Markus 7 ayat 31 dan sampai 37. Orang yang buta sejak lahirnya di Yohanes 1 ayat 1 sampai 41, di mana Tuhan Yesus meludah ke tanah, mengaduk ludahnya, mengolesinya ke mata orang buta itu dan menyuruh membasuh matanya ke kolam Siloam, dan masih ada beberapa lagi. Tapi kebanyakan Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Atau, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Markus 5 ayat 34. Hal itu berarti saat kita melakukan bagian kita, yaitu percaya saja kepadanya, maka saat itu Allah melakukan bagiannya, yaitu menyembuhkan kita. Saudara, saya ingin bersaksi tentang perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam hidup saya. Hari Jumat tanggal 24 Juli, saya tidak masuk kerja karena sakit. Saya demam dan perut saya juga agak nyeri. Saya pergi ke dokter dan dokter bilang kalau saya kena tifus dan harus istirahat selama beberapa hari. Lalu pada hari Senin dan Selasa saya bekerja dari rumah. Hari Rabunya saya memaksakan diri untuk bekerja, tapi saya langsung pulang lagi karena tidak kuat. Bahkan saya sempat muntah. Setelah itu saya work from home lagi dari rumah. Dan jadi selama seminggu itu dari tanggal 27 Juli sampai Kamis 30 Juli saya work from home. Hari Seninnya, tanggal 3 Agustus, saya masuk kerja lagi dengan kondisi tubuh yang sudah lebih baik. Tapi saat saya masuk, saya dengar kabar kalau salah seorang rekan saya sudah masuk rumah sakit karena COVID. Akibatnya semua jadi panik dan hari Kamis tanggal 6 Agustus dilakukan rapid test untuk semua orang. Nah, hari Kamis malam, saya dihubungi pihak sekolah tempat saya bekerja, minta agar saya tidak usah masuk di hari Jumat karena hasil tes saya menunjukkan kalau saya ada di daerah abu-abu. Jadi dari dua hasil tes, salah satunya menunjukkan reaktif. Hari Senin dan Selasa, tanggal 3 dan 4 Agustus, saya work from home lagi. Dan hari Selasa itu saya ditelepon lagi, diminta untuk melakukan swab test. Saya ingat kalau 2 hari sebelum hari Selasa itu, saya syuting untuk membawakan renungan harian yang kemudian ditayangkan hari Rabunya. Saat itu saya mengatakan kalau hidup kita ada di tangan Tuhan, apalagi yang kita pusingkan. Saudara, sebagai manusia yang terdiri dari darah dan daging, saya sempat takut. Tapi kata-kata itu jelas sekali. Tuhan mengingatkan saya apa yang saya katakan dalam renungan, kalau hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, apalagi yang kita pusingkan. Saat itu iman saya bangkit dan saya bilang, "Yes Tuhan Yesus." Iman saya berkata, "Saya sehat," dan hasil tesnya pasti negatif. Lalu saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saat menyembah Tuhan, saya menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Air mata saya menetes, bukan karena saya mengasihani diri saya atau bertanya, "Tuhan, kenapa Tuhan biarkan saya mengalami ini?" Bukan. Air mata saya menetes karena saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Sangat jelas Tuhan mengatakan, "Jangan takut Esther, aku menyertaimu. Kau harus naik 1 tingkat lebih tinggi lagi dalam imanmu." Dan saya mengucap syukur pada Tuhan untuk kekuatan yang diberikannya saat itu. Saat mau swab tes, saya sendirian karena saat itu suami saya sedang ada pekerjaan, jadi dia mengantar saya ke rumah sakit, lalu nanti akan menjemput lagi. Waktu saya sedang menunggu giliran, saya merasa takut, bukan karena apa saudara, tapi saya sakit. Lalu Tuhan ingatkan saya lagi, saya mendengarkan lagu-lagu rohani lewat headphone dan saya berdoa, dan pada saat saya berdoa itu saya merasakan seolah Tuhan duduk di samping saya dan memegang tangan saya. Hasil tes keluar pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus. Dan selama menunggu hasil tes itu keluar, kami sekeluarga membawanya dalam mesbah keluarga setiap malam. Kami tidak berdoa, "Tuhan tolong supaya hasil tesnya negatif." Tapi kami berdoa, "Tuhan, kami percaya hasil tesnya negatif." Dan saya juga katakan itu pada pimpinan saya saat dia menghubungi saya,
Saat itu dia bilang kalau mari kita berharap supaya hasil tesnya negatif. Tapi saya katakan pada pimpinan saya, hasilnya pasti negatif karena iman saya mengatakan begitu. Akhirnya hari Sabtu pagi saya WA pihak rumah sakit, saya dapatkan hasilnya yaitu negatif. Puji Tuhan, saya sangat mengucap syukur pada Tuhan karena ia begitu luar biasa. Saudara, kadang Tuhan izinkan sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Saat saya diminta untuk langsung tinggal di rumah, saya merasa agak diintimidasi, agak kecewa pada awalnya. Tapi kemudian saya membuang perasaan itu. Saya tidak peduli, saya tidak mau berpikir negatif, saya tidak mau mengasihani diri saya sendiri. Karena bagi saya Tuhan itu sudah lebih dari cukup buat saya, lebih dari segala-galanya. Dalam menghadapi kehidupan ini, di mana kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, mari kita mengandalkan Tuhan. Sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan saja sepenuhnya, tidak ada yang bisa menolong kita selain dari Dia. Untuk membuat sebuah mujizat terjadi dalam hidup kita, mari kita lakukan bagian kita sama seperti yang terjadi dengan perempuan yang sakit pendarahan yang menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Matius 9 ayat 22. Apa yang saudara alami saat ini? Sakit? Masalah keuangan? Masalah pekerjaan? Kita semua akan mengalami semua itu selama kita masih hidup di dunia ini. Karena dunia ini ada di bawah kuasa iblis. Dunia ini tempat kesusahan, penyakit, perang, kelaparan, dan masalah. Tapi semua itu hanya sementara saja saudara. Karena rumah kita yang sebenarnya ada di surga. Karena itu mari kita bersabar dan bertahan untuk sedikit waktu lagi bersama kekuatan yang dari Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dan 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Percayakah saudara apa yang dikatakan 1 Korintus 10 ayat 13 tadi? Ayat tersebut menguatkan kita betapa Kristus mengasihi kita lebih dari nyawanya sendiri. Yang harus kita lakukan adalah percaya dengan sungguh-sungguh. Datang kepada Tuhan, ceritakan semua masalah kita kepadanya. Tidak ada tempat terbaik selain datang pada Tuhan Yesus. Karena Dia Allah yang mengasihi kita. Dia tidak akan menghakimi kita. Malah sebaliknya, Dia selalu siap mengulurkan tangannya. Asalkan kita percaya, beriman kepadanya. Bersama Tuhan, semua akan bisa kita lalui. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, datanglah pada Tuhan, bawalah imanmu kepadanya. Sungguh-sungguh percaya dan tidak bimbang. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Seperti yang dikatakan Yakobus 2 ayat 26, sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk renungan pada pagi hari ini Tuhan, yang mengingatkan kami untuk beriman, untuk menggunakan iman kami Tuhan. Pada saat kami percaya, pada saat kami berserah, pada saat kami mengandalkan Tuhan, saat itu kami sudah melakukan bagian kami. Dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Kami percaya mujizat itu masih ada. Sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Ajar kami untuk percaya dan mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menggunakan iman kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah komunitas Happy Sword Family ini Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.